Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Iksanto. Saya dari Prodi S1 Keperawatan IST Buton. Di sini saya akan membawakan materi tentang konsep pengelolaan obat dan pemberian obat. Jadi, pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan atau seleksi, pengadaan, pendistribusian, dan penggunaan obat dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seperti tenaga, dana, sarana, dan perangkat lunak atau metode dan tata laksana dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian, cara menyiapkan obat. Cara menyiapkan obat adalah salah satu tanggung jawab sebagai perawat. Kesalahan dalam penghitungan dan pemberian obat seringkali terjadi, terutama pada perawat yang kurang berpengalaman. Tetapi kita dapat menghindari masalah yang serius dengan mengikuti aturan dasar dalam pengelolaan dan pemberian obat. Berikut ini adalah beberapa hal yang mesti kita lakukan, yaitu: yang pertama, pengetahuan kebijakan dan prosedur rumah sakit untuk pemberian obat. Yang kedua, periksa instruksi dokter. Yang ketiga, pengetahuan prinsip enam benar. Kemudian yang keempat, baca masing-masing label 3 kali. Yang kelima, tanyakan kepada pasien atau keluarganya jika pasien tidak sadar, jika ada riwayat alergi terdapat obat-obat tertentu. Yang berikut, jangan biarkan adanya gangguan saat menyiapkan obat karena konsentrasi Anda mungkin akan terganggu. Kemudian yang ketujuh, jangan berpendapat bahwa bagian farmasi selalu benar. Lakukan pemeriksaan ulang terhadap obat yang diterima dari farmasi. Kemudian yang delapan, jangan pernah memberikan obat yang tidak memiliki label atau etiket. Yang kesembilan, bila masih ragu, jangan campurkan obat. Kesepuluh, jangan menuangkan kembali cairan ke dalam botol. Yang kesebelas, selalu memeriksa identitas pasien sebelum memberikan obat. Kemudian berikut, periksa ulang perhitungan obat. Kemudian, kenali antidot, terutama bila memberikan obat-obat intravena. Berikut, kenali kerja, efek samping, dan reaksi balik dari obat sebelum memberikan obat. Selalu mengetahui waktu pemberian yang diharuskan bila memberikan obat-obat intravena. Dan terakhir, bila memastikan instruksi dokter, sebaiknya bicarakan hanya dengan dokter yang menuliskan obat tersebut. Kemudian pemberian obat. Pemberian obat kepada pasien dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya oral, parenteral, rektal, vaginal, kulit, mata, telinga, hidung, dan lain-lain. Pemberian dilakukan dengan menggunakan prinsip 5 tepat, yakni tepat nama pasien, tepat nama obat, tepat dosis obat, tepat cara pemberian, dan tepat waktu pemberian. Kemudian bentuk obat. Bentuk obat ada beberapa, yaitu bentuk oral, tablet, kapsul, lozenges. Kemudian bentuk topikal, bentuk supositoria, bentuk pesari, bentuk cairan. Kemudian pemberian obat pada bayi dan anak-anak. Yang pertama, pilih sarana yang tepat untuk mengukur dan memberi obat pada bayi dan anak-anak, seperti mangkuk plastik sekali pakai, pipet tetes, sendok spuit plastik tanpa jarum, atau spuit tuberkulin. Kemudian larutkan obat oral dengan sedikit air. Kemudian gerus obat yang berbentuk padat dan campurkan dengan zat lain yang dapat mengubah rasa pahit, misalnya madu atau pemanis buatan. Kemudian posisikan bayi setengah duduk ketika memberi obat dan berikan obat secara perlahan. Kemudian jika menggunakan spuit, letakkan spuit di sepanjang sisi lidah bayi. Kemudian dapatkan informasi yang bermanfaat dari orang tua mengenai cara pemberian obat yang terbaik bagi anak yang bersangkutan. Kemudian jika anak tidak kooperatif selama pemberian obat, lakukan langkah berikut, yaitu letakkan anak di atas pangkuan Anda dengan tangan kanan di belakang tubuh Anda. Pegang erat tangan kiri anak dengan tangan kiri Anda. Kemudian amankan kepala anak dengan tangan kiri dan tubuh Anda, dan berikan anak air minum setelah obat ditelan. Kemudian macam-macam pemberian obat. Pemberian obat sublingual. Pemberian obat sublingual dilakukan dengan cara meletakkan obat di bawah lidah hingga obat habis diabsorpsi ke dalam pembuluh darah. Tujuannya
yaitu memberi obat yang mempunyai efek lokal atau sistemik. Kemudian memperoleh aksi kerja obat yang lebih tepat dibandingkan pemberian secara oral. Kemudian mencegah kerusakan obat oleh hati. Kemudian pemberian obat bukal. Pemberian obat bukal dilakukan dengan meletakkannya di antara gusi dan membran mukosa pipi. Tujuan memberi obat yang memiliki efek sistemik atau lokal. Memberi obat yang memiliki aksi kerja lebih cepat dibandingkan obat oral. Kemudian mencegah kerusakan obat oleh hati. Pemberian obat parenteral. Obat parenteral diberikan melalui pembuluh darah menggunakan spuit, yaitu dengan memberikan obat dengan menginjeksi ke seluruh tubuh, bisa dengan cara intrakutan, subkutan, intramuskular, dan intravena. Tujuannya menyediakan obat yang memberi reaksi lebih cepat disbanding pemberian obat melalui rute lain. Kemudian memicu reaksi setempat, misalnya tes alergi. Jadi itu materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Adapun pengurangan kata dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.